Mengelola yayasan pendidikan yang banyak dengan unit-unit yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Kita seringkali dihadapkan pada tantangan multi-posting, seperti keberagaman jenjang, karakteristik unik yang ada di setiap unit. Alokasi sumber daya yang dituntut harus efektif dan efisien, menjaga relevansi serta keberlanjutan institusi, hingga tugas besar untuk mempertahankan mutu dan reputasi yayasan secara keseluruhan. Nah, disinilah pentingnya portfolio management atau manajemen portofolio. Pendekatan ini memberikan arah strategis yang jelas bagi setiap unit, mengoptimalkan alokasi aset dan sumber daya, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mendongkrak kualitas sekaligus daya saing institusi di masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kita dapat menggunakan GE McKinsey Matrix. Ini adalah sebuah alat perencanaan strategis yang membantu organisasi menganalisis portofolio bisnis dan unitnya, dengan memetakan mereka berdasarkan dua dimensi utama untuk memandu keputusan investasi dan pengembangan. Dua pilar utama dalam analisis ini adalah: yang pertama, daya tarik unit pendidikan, yaitu seberapa menarik pasar atau lingkungan operasional tempat unit tersebut berada. Yang kedua, kekuatan kompetitif unit yang mengukur kapabilitas dan posisi kompetitif internal dari unit itu sendiri. Melalui matriks 3x3, kita dapat memetakan posisi unit ke dalam 9 kotak strategis. Kategorinya membentang mulai dari posisi invest atau grow yang agresif, posisi protect untuk menjaga stabilitas, hingga posisi harvest and divest. Setiap kotak membawa implikasi strategis yang berbeda dalam pengelolaan unit Anda. Lalu, apa saja yang menentukan daya tarik unit pendidikan? Indikatornya meliputi pertumbuhan siswa dan tren demografi lokal, kebutuhan nyata masyarakat, margin finansial beserta potensi pendanaan, reputasi jenjang pendidikan dan akreditasi, hingga peluang pengembangan kurikulum serta inovasi. Sementara itu, kekuatan kompetitif unit diukur melalui mutu tenaga pengajar dan kualifikasi staf, akreditasi institusi, kualitas kepemimpinan dan tata kelola, kelayakan fasilitas serta infrastruktur, prestasi akademik maupun non-akademik siswa, hingga brand atau merek, serta jaringan sekolah atau universitas. Dalam proses penilaian, karakteristik unik setiap jenjang. TK berfokus pada perkembangan anak usia dini, SD pada karakter dan literasi dasar, SMP pada minat dan bakat, SMA atau SMK pada spesialisasi akademik dan vokasi, pesantren pada integrasi ilmu agama dan akhlak mulia, serta universitas pada riset, inovasi, dan keilmuan tinggi. Jika unit berada di area hijau, maka langkahnya adalah invest dan kembangkan. Prioritaskan investasi besar untuk pertumbuhan agresif, kembangkan inovasi kurikulum dan program baru, perluas kapasitas operasional, serta perkuat keunggulan kompetitif dan diferensiasi institusi. Untuk unit di area kuning, terapkan strategi pilih dan kelola. Lakukan investasi secara selektif pada area yang paling berpotensi, fokus pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Jaga posisi kompetitif dengan inovasi berkelanjutan, serta pertimbangkan kemitraan strategis untuk menciptakan sinergi. Bagi unit di area merah, strateginya adalah panen, jual, atau transformasi. Di sini kita harus memangkas biaya operasional untuk memaksimalkan arus kas, mempertimbangkan divestasi atau penggabungan unit, melakukan transformasi total pada model bisnis, atau mengalihkan sumber daya ke unit lain yang memiliki potensi jauh lebih besar. Mari kita simulasikan pemetaan portofolio ini.
Dengan melihat posisi nyata setiap unit sekolah dari TK hingga universitas dalam matriks GE McKinsey, berdasarkan daya tarik pasar dan kekuatan internalnya, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi prioritas strategis yang tepat untuk masa depan yayasan. Implikasi strategis dari implementasi matriks ini sangat nyata bagi yayasan, menghasilkan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, pengembangan strategi pertumbuhan yang terukur dan spesifik, manajemen risiko yang lebih kuat, serta pencapaian visi dan misi yayasan secara optimal. Pada akhirnya, matriks GE McKinsey ini bukan sekedar alat bisnis mata, melainkan sebuah instrumen ijtihad manajerial. Langkah ini memungkinkan yayasan mengambil keputusan yang bijak dan selaras dengan amanah pendidikan dan konteks Islam. Karena sejatinya tidak semua unit harus diperlakukan sama. Setiap unit membutuhkan strategi yang sesuai dengan posisi, potensi, dan amanah pendidikannya masing-masing. Demikian, terima kasih.